Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syekh Ibrahim bin Adham adalah imam besar Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika satu hari beliau selesai mengimami sholat berjamaah, beliau termenung, merenungi nasib dan perjalanan hidupnya. Hari-harinya dilalui dengan kesusahan dan kesulitan. Anak-anaknya beranjak makin besar. Dia bingung bagaimana dia memenuhi kebutuhan tiap hari. Walaupun beliau seorang ulama, tentu sebagai manusia wajar dia merasakan kesusahan, kesulitan dalam menjalani kehidupan, sementara memang beliau tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sambil merenung, tiba-tiba ada suara burung yang seolah-olah minta tolong kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu dia beranjak dari tempat duduknya dan mendekati di mana suara burung itu. Alangkah kagetnya beliau menemukan seekor burung yang masih kecil yang jatuh dari sarangnya di salah satu pohon besar saat itu. Ketika diteliti, burung ini kedua matanya buta dan kedua sayapnya patah. Lalu muncul pertanyaan dalam pikirannya, bagaimana mungkin burung yang kedua matanya buta lalu kedua sayapnya patah akan mampu bertahan hidup dan mengurus dirinya? Belum selesai dia berpikir dan bingung dengan keadaan itu, tiba-tiba ada seekor burung dengan suara yang keras lalu turun ke bawah, dan burung yang patah kedua sayapnya, buta kedua matanya, mendongakkan mulutnya ke atas. Lalu dia diberikan makan oleh seekor burung yang besar. Di situ dia mengambil satu pelajaran yang luar biasa. Lalu dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebingungannya, atas apa yang sedang dihadapi. Allah memberikan pelajaran dari seekor burung yang buta kedua matanya, patah kedua sayapnya. Ternyata semua apa yang ada di bumi Allah, yang hidup maupun yang tumbuh, bukankah Allah menanggung rezekinya? Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah kepada kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang hidup, yang tumbuh di muka bumi Allah, Allah lah yang menjamin semua rezekinya. Tidak boleh ada kekhawatiran, keraguan, sampai bersedih berlebihan terhadap apa yang berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang susah terus-menerus, tidak ada juga orang yang senang terus-menerus dalam hidupnya. Silih bergantinya kehidupan yang kita jalani. Ada lapang, ada sempit, ada susah, ada senang. Itu bagian dari episode-episode yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat nikmat, jadikan nikmat itu menjadi ladang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu tidak bertepi. Kalau kita mendapatkan ujian, kesusahan dan kesulitan ekonomi, belajarlah bersabar. Kesabaran itu menjadi sebuah kebaikan, dan sabar itu juga tidak ada ujungnya. Semoga apa yang terasa dan kita jalani dalam kehidupan yang merupakan bagian dari takdir kita dalam kehidupan dunia, wajib kita imani, wajib kita yakini, karena semua ini bagian dari rencana dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, mari kita berlapang dada, mari kita berikhlas hati. Apapun kenyataan hidup yang sedang kita alami, itu adalah bagian dari ketentuan Allah yang pasti akan kita jalani dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ajabal li amril muslim inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh luar biasa kehidupan seorang muslim. Manakala dia mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah, kesyukuran itu sebuah kebaikan.
Manakala diuji dengan banyak masalah, termasuk dalam urusan ekonomi, dia mampu bersabar, maka kesabaran itu juga sebagai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan. Semoga kita lebih bijaksana, lebih matang dalam menyikapi kehidupan yang diberikan oleh Allah, karena harta kita sesungguhnya, kata Rasulullah, rezeki kita yang hakikatnya tidak lain apa yang sudah masuk dalam perut kita dan apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, apapun bentuk dan wujudnya, itulah titipan Allah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.